Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dan rekan saya Priska Andini. Di sini kita akan menjelaskan hukum keluarga di negara Saudi Arabia. Ada beberapa catatan yang ingin kita sampaikan, yaitu hukum perkawinan di Saudi Arabia. Yang pertama, perwalian pernikahan, dan yang kedua usia pernikahan, yang ketiga poligami, yang keempat penceraian, yang kelima hak asuh anak dan perwalian, yang keenam perjanjian perkawinan. Dan juga ada hukum kewarisan dan perwakafan di Saudi Arabia. Juga ada penerapan hukum keluarga Saudi Arabia. Yang pertama, nikah di bawah umur, nikah siri, dan pencatatan nikah. Hukum perkawinan di Saudi Arabia. Saudi Arabia hukum perkawinannya sesuai dengan mazhab Hambali, yaitu pelaksanaan pernikahan serta hal-hal lain yang terkait dengannya, seperti halnya talak dan rujuk pada umumnya, ditangani oleh para ulama atau institusi keagamaan setempat yang dianggap berwenang dalam menangani masalah keagamaan umat Islam. Yang pertama, perwalian pernikahan. Mengenai perwalian dalam pernikahan, kalau kita merujuk kepada mazhab Hambali, maka wali dalam mazhab Hambali hukumnya wajib. Bahkan pernikahan dianggap tidak sah tanpa adanya wali. Seorang perempuan tidak dapat menikah dirinya sendiri, baik atas izin walinya ataupun tidak. Demikian pula seorang perempuan tidak dapat menikahkan untuk perempuan yang lainnya, baik atas izin walinya ataupun tidak. Pernikahan tersebut hukumnya fasid. Kalaupun terlanjur pernikahan yang akadnya dilakukan oleh pengantin perempuan sendiri, pernikahannya harus dipisahkan. Yang kedua, terkait mengenai usia pernikahan. Saudi Arabia tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini, karena di negara ini tidak ditetapkan undang-undang mengenai batasan minimal usia pernikahan. Yang diterapkan halnya hukum fikih yang sebenarnya, yaitu seorang dapat menikah kapanpun asalkan telah cukup memenuhi syarat dalam mazhab yang dianutnya, di mana mayoritas mereka bermazhab Imam Hambali. Yang ketiga, poligami. Begitu pula dengan masalah poligami. Saudi Arabia tidak memiliki hukum khusus untuk mengatasi masalah ini. Tidak ada batasan ataupun tata cara yang khusus mengenai prosedur yang harus dilakukan bagi para suami yang ingin berpoligami. Poligami diperbolehkan untuk pria, tetapi terbatas pada 4 istri pada satu waktu. Bahwa praktik poligami telah meningkat khususnya di kalangan yang berpendidikan sebagai akibat dari kekayaan minyak. Pemerintah telah dipromosikan poligami sebagai bagian dari kembali ke program Islam nilai-nilai. Pada tahun 2001, Grand Mufti mengeluarkan fatwa atau pendapat menyeru kepada wanita Saudi untuk menerima poligami sebagai bagian dari paket Islam dan menyatakan bahwa poligami itu diperlukan untuk melawan pertumbuhan epidemi perawan tua. Tidak ada usia minimal untuk menikah di Arab Saudi, dan Grand Mufti dilaporkan mengatakan pada tahun 2009 bahwa anak perempuan dari usia 10 atau 12 yang menikah. Yang keempat, yaitu penceraian. Penceraian memiliki hak untuk unilateral untuk menceraikan istri mereka tanpa perlu dasar hukum. Penceraian adalah efektif dengan segera. Istri bercerai dapat mengklaim dukungan keuangan untuk jangka waktu 4 bulan dan 10 hari sesudahnya. Seorang wanita hanya dapat memperoleh penceraian dengan persetujuan dari suaminya, atau secara hukum
Jika suami telah menginginkan dirinya dalam praktek, sangat sulit bagi orang wanita Saudi untuk mendapatkan penceraian. Pengadilan tingkat penceraian tinggi sampai 50%. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, hak asuh anak dan perwalian. Pihak ayah adalah pihak yang memegang hak untuk dalam kasus penceraian. Meskipun begitu, hakim dapat mempertimbangkan kebugaran orang tua dalam pemberian perwalian. Apabila seorang ayah yang ditunjuk untuk menjadi orang tua yang mendapat perwalian anak sedang dalam kondisi yang tidak sehat, maka kakek dan nenek dari pihak ayah adalah yang diserahi tanggung jawab atas anak tersebut. Selanjutnya yang nomor 6 yaitu perjanjian perkawinan. Dalam Islam, seorang wanita diperbolehkan untuk mengajukan syarat perjanjian pernikahannya selama tidak melanggar ajaran Islam. Dia kemudian berhak atas suatu penceraian bersyarat. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya, hasil dari penceraian tersebut dianggap final dan seorang suami tidak boleh kembali kepada istrinya selama 3 bulan masa iddah. Selama waktu itu, pasangan dapat merevisi keputusan mereka dan dapat menghidupkan kembali perkawinan mereka jika mereka telah menyelesaikan perbedaan atau perselisihan di antara mereka. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Priska Andini. Hukum kewarisan dan perwakafan di Saudi Arabia. Menurut catatan para ahli sejarah hukum Islam, wakaf tidak dikenal pada masyarakat Arab jahiliyah pra-Islam. Wakaf menurut Imam Syafi'i benar-benar tipikal Islam. Sama halnya di bidang hukum keluarga lainnya. Hukum wakaf juga merupakan hukum yang hidup di seluruh dunia Islam. Apakah itu di negara yang berpenduduk muslim minoritas maupun yang berpenduduk muslim mayoritas, dan lebih lagi di negara muslim konstitusional. Begitu penting dan strategisnya kedudukan wakaf ini bagi jaminan sosial umat dan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, Saudi Arabia mengangkat Menteri Perwakafan. Penerapan hukum keluarga Saudi Arabia. Penggunaan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum yang dipakai untuk mengatur hukum keluarga oleh Saudi Arabia menyebabkan para hakim, ulama, dan mufti harus lebih banyak mengeluarkan ijtihadnya dikarenakan umumnya sumber hukum yang mereka miliki. Tidak jarang, para ulama tersebut mengalami perbedaan pendapat mengenai masalah yang sama. Hal ini membuat pihak PBB menyarankan kepada Saudi Arabia untuk merevisi hukum keluarga yang dipakai oleh negara tersebut. Di samping perbedaan pendapat yang acap kali terjadi oleh para ulama yang ada di Saudi Arabia, PBB juga menilai hukum keluarga yang dipakai Saudi Arabia saat ini membuka kemungkinan terjadinya diskriminasi khususnya terhadap perempuan. Sehingga PBB merasa perlu untuk menyarankan adanya revisi terhadap hukum keluarga di negara ini. Adapun aplikasi hukum keluarga di masyarakat Saudi Arabia sendiri banyak menghadapi masalah-masalah yang perlu diperhatikan karena dianggap melanggar nilai-nilai sosial oleh sebagian masyarakat dunia, seperti praktek nikah di bawah umur dan nikah misyar. Yang pertama, nikah di bawah umur. Menteri Kehakiman Saudi Arabia, Muhammad Al-Isa, mengatakan pemerintah akan membuat regulasi tentang perkawinan di bawah umur setelah kasus perkawinan seorang pria berusia 47 tahun dengan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Kasus ini sempat ramai di pengadilan Saudi.
bahkan sampai ke tingkat pengadilan banding. Hakim Al-Habib beralasan, begitu seorang anak perempuan sudah mengalami pubertas atau menstruasi, dia bisa memutuskan sendiri apakah akan melanjutkan pernikahan atau akan mengurus proses perceraian. Dalam putusannya, hakim memerintahkan pengantin pria untuk tidak melakukan hubungan seksual sebelum mempelai perempuan memberikan keputusan. 2. Nikah misyar atau nikah siri dan pencatatan nikah. Nikah misyar di wilayah timur Saudi Arabia meningkat karena sejumlah fatwa ulama membolehkan jenis pernikahan itu selama memenuhi syarat sah. Syarat sah pernikahan menurut sebagian ulama adalah ijab dan kabul, atau persetujuan kedua mempelai dan saksi. Sebagian lainnya adalah mewajibkan wali sebagai syarat sah, apalagi yang menikah adalah gadis. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, bahwa perwalian dalam mazhab Hambali dikemukakan tidak sah menikah tanpa adanya wali dan 2 orang saksi muslim. Seorang wanita tidak sah menikahkan dirinya sendiri, sementara bagi para janda tidak disyaratkan wali.